Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan video aku. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan kembali lagi. Perkenalkan, nama aku Sil Sapitra dari kelas 10 TKJ 1. Di video ketiga atau modul ketiga ini, aku akan menjelaskan materi tentang networking model. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu networking model? Jadi, teman-teman, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi dalam perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi teman-teman, networking model itu gampangnya adalah sebuah konsep atau arsitektur yang dijadiin standar biar perangkat-perangkat di jaringan bisa saling mengobrol atau berkomunikasi. Lanjut, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing yang berbeda, maka berkomunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar menjadi sulit. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Biar lebih kebayang, coba deh teman-teman lihat ilustrasi sederhana di slide ini. Gambar di sebelah kiri namanya chaos networking, atau isinya cuma kabel yang semrawut, bingung, jadi data tuh bingung mau dikirim kemana, dan pastinya susah banget kalau ada masalah buat benerinnya. Ibaratnya kayak nyari barang di gudang yang berantakan, pusing kan? Nah, dibandingkan dengan yang ini, model networking, di sini semua rapih karena dibagi jadi beberapa lapisan atau layer. Ada bagian buat aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, sampai fisikal. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya gagal nyambung cuma karena beda sistem. Nah, sekarang harus tahu kalau networking model itu sebenarnya ada dua jenis utama, yaitu TCP/IP model. Nah, model inilah yang benar-benar kita pakai sekarang di dunia nyata atau internet. Kenapa? Karena TCP/IP lebih praktis dan nggak selalu kaku dibanding model satunya. Nah, yang kedua, OSI atau OSI model. Lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Jadi, kalau OSI model itu ya kebalikannya. OSI model itu lebih kompleks dan detail banget. Makanya, model ini lebih sering dipakai buat kebutuhan edukasi atau buat kita yang lagi belajar kayak sekarang. Biar kita paham teori dasar jaringan sampai ke akar-akarnya. Jadi itu simpelnya TCP/IP buat dipraktekin, kalau OSI buat dipelajarin teorinya. Lalu ini lanjut OSI model. Teman-teman perlu tahu kalau OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Lanjut, di sini setelah tadi kita bahas OSI yang punya 7 layer, sekarang kita kenalan sama TCP/IP. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 atau 5 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas.
Nah, teman-teman sekarang coba perhatiin gambar perbandingan struktur di depan. Kalau kita lihat di sisi kiri, model CCOC itu lengkap banget, terdiri dari physical sampai yang paling atas, application. Semuanya dipisah satu-satu biar detail. Tapi kalau kita geser ke sebelah kanan, atau yang ini, tumpukannya menjadi lebih ringkas. Kenapa? Karena beberapa layer OSI digabung jadi satu di TCP/IP. Contohnya layer application, presentation, dan session. Jadi satu di sini. Lalu ada transport, internet, dan link. Lalu yang ini juga linknya itu di data link dan fisikalnya digabung jadi satu layer, jadi link. Kalau transport dan internetnya masih sama. Nah, kalau di TCP/IP ini, yang data link dan fisikalnya itu jadi dipisah lagi menjadi 1 dan 2. Data link, fisikal. Jadi berpisah lagi yang ini. Tetapi kalau yang ini enggak. Meskipun seperti ini, tetapi sebenarnya sama aja. Cuma TCP/IP bikin prosesnya jadi lebih simpel buat diterapin di internet. Lalu di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, proses itu ada 3 tahap utama, yaitu yang pertama, data dikirim. Ini yang ini. Contohnya misal foto. Nggak langsung dikirim utuh, tapi dipecah terlebih dahulu. Jadi potongan-potongan kecil yang disebut paket data. Tujuannya biar pengirimnya lebih efisien dan nggak berat di jaringan. Selanjutnya, paket-paket tadi dikirim melalui alat bernama router. Tugas router ini, dia kayak petugas navigasi yang nentuin rute mana yang paling cepat supaya paket kita sampai ke alamat tujuan. Contohnya kita akan mengambil rute terdekat atau yang tengah ini. Bisa juga ke atas atau ke bawah, sama aja. Ke sini. Setelah itu, tahap yang ketiga yaitu disusun kembali. Jadi, pas paket-paketnya sudah sampai di alamat tujuan, layar TCP/IP di perangkat penerima bakal kerja lagi. Mereka bakal nerjemahin sinyal tadi, nyusun potongan file menjadi satu, sampai akhirnya jadi file utuh yang bisa dibuka. Selanjutnya, di sini ada struktur TCP/IP model. Yang pertama, application layer atau lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Sesuai namanya, jadi lapisan inilah yang bertugas melayani antarmuka atau penghubung langsung untuk aplikasi dan perangkat lunak yang kita pakai. Nah, lalu yang kedua, protokol seperti HTTP. Pas teman-teman lagi asyik browsing, lalu FTP, pas lagi kirim-kirim file, lalu SMTP, kalau teman-teman lagi kirim email, dan lainnya. Jadi intinya layar inilah yang bikin kita sebagai pengguna bisa berinteraksi sama jaringan internet dengan mudah. Lalu di sini ada TCP/IP application layer. Biar makin paham gimana aplikasi layer ini bekerja, coba kita lihat ilustrasi proses komunikasi protokol HTTP di slide ini. HTTP itu protokol yang kita pakai setiap kita buka website di browser. Prosesnya itu simple, ada 4 langkah. Langkah 1 dan 2 atau request, pas kita lagi ketik alamat website dan klik enter, HP atau komputer kita bakal
kirim permintaan ke HTTP request melalui internet menuju ke web server tempat data website itu disimpan. Lalu langkah ketiga dan keempat atau respons, setelah permintaan kita sampai di web server, si web servernya ini bakal memproses lalu ngirim balik ke datanya ke kita atau HTTP response. Hasilnya halaman website yang kita mau pun akhirnya muncul di layar kita. Jadi aplikasi layar ini lah yang ngurusin bahasa permintaan dan jawaban antara kita sama server tersebut. Lalu di sini ada struktur TCP/IP model. Yang pertama, transport layer atau lapisan transport mengatur pengirim data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi dan host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data macet, dan mempermudah halaman menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak yang sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu ada UDP, User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengkoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Lalu di sini ada fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama. Yang pertama, menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 atau 5 lapisan inti. Jadi, berkat TCP/IP inilah internet yang kita pakai setiap hari bisa berjalan dengan cepat, efisien, dan enggak ribet. Lalu, di sini ada TCP/IP Network Layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman. Pun untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemulihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, lalu di sini biar nggak cuma teori aja, di sini aku kasih lihat contoh pada Cisco Packet Tracer. Sebelum teori networking model yang kita bahas tadi, mulai dari cara data dikirim atau IP address sampai ke kabel fisiknya, semuanya diterapkan di sini. Contohnya, aku di komputer ini akan mengirimkan beberapa seperti foto atau chat apapun itu, lalu akan dikirim melalui ini. Kita nanti bakal dipisahkan dulu di sini, lalu langsung dikirim ke sini. Lalu pas tahap terakhir ini bakal digabungkan kembali menjadi satu paket yang utuh di sini. Lanjut, di sini ada data link dan physical layer. Ini ibaratnya fondasi dari semua proses yang kita bahas tadi. Yang pertama ada data link. Mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah PCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism hanya mendeteksi error tanpa recovery.
addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu aku akan bahas proses intinya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Gampangnya ini adalah proses membungkus dan membuka paket. Encapsulation ini di sisi pengirim, lalu decapsulation adalah di sisi penerima. Jadi tanpa proses bungkus-membungkus ini, data kita nggak punya identitas dan nggak bakal sampai ke tujuan dengan benar. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas proses intinya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Biar makin jelas, teman-teman bisa lihat ilustrasi di slide ini. Di sini kita bisa lihat gimana sebuah data berubah bentuk setiap kali dia melewati layar-layar. Pas data di application layer, dia masih berupa data murni. Begitu turun ke transport, data tadi dibungkus dan dikasih label, sekarang namanya berubah jadi segmen. Lalu turun lagi ke network layer, dibungkus lagi pakai alamat IP, namanya berubah jadi paket. Sampai ke data link, dia dibungkus lagi pakai MAC address dan namanya jadi frame. Terakhir ke physical layer, semua bungkusan itu diubah jadi sinyal bit 0 dan 1 buat dikirimkan lewat kabel. Nah, pas proses di sini, penerima atau yang kanan atau decapsulation bisa baca data aslinya lagi. Jadi proses ini tuh kayak kita pakai amplop berlapis-lapis biar datanya aman dan enggak salah alamat. Nah, teman-teman, lalu di sini ada nama pesan pada TCP/IP. Biar kita gak bingung lagi, aku akan jelasin masing-masing nama panggilannya. Tergantung dia lagi ada di layar mana, kita sebutkan. Pas data dikasih label TCP, jadi dia dipanggil segmen. Pas turun lagi dan dibungkus sama alamat IP, di layar, namanya jadi paket. Lalu yang terakhir atau yang paling bawah, datanya itu dibungkus menjadi data link buat dikirim. Jadi namanya frame. Nah, lalu yang terakhir kesimpulan. Jadi, networking model adalah konsep yang digunakan untuk mengatur komunikasi data dalam jaringan komputer. Model yang umum digunakan adalah OSI dan TCP/IP yang memiliki beberapa lapisan dengan fungsi yang berbeda. Dengan adanya networking model, proses pengiriman dan penerjemahan data menjadi lebih terstruktur. Makasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.